Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini saya akan menjelaskan Islam normatif dan Islam historis yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Ahyal Khairi NIM 191040 181 PAIC. Nah, yang pertama itu ialah pengertian Islam normatif. Nah, apakah itu Islam normatif? Islam normatif adalah Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kedamaian, keselamatan, kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Untuk keselamatan siapa? Keselamatan umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Islam normatif juga mempunyai sumber. Apa sajakah itu? Yang pertama ialah Al-Quran, dan yang kedua ialah hadis. Itu semua adalah sumber-sumber Islam normatif. Nah, kemudian masuklah kita kepada pengertian Islam historis. Apakah pengertian Islam historis itu? Islam historis adalah Islam yang dianut dan yang dipraktekkan kaum muslim mulai dari masa Rasulullah SAW, dari zaman dahulu hingga dalam pemahaman kajian historis. Nah, kemudian yaitu sifat Islam historis. Islam historis ini bersifat berubah-ubah dan tidak menetap. Itu disebabkan karena ada dua faktor. Yang pertama ialah faktor ruang dan yang kedua ialah faktor waktu. Nah, kemudian ialah pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Yang pertama itu ialah wahyu. Nah, apakah wahyu itu? Islam yang dimaksud sebagai wahyu yaitu Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan terhadap umat di dunia maupun di akhirat. Nah, yang kemudian ialah yang kedua sejarah. Nah, kenapa dikatakan sejarah? Karena Islam sebagai sejarah yaitu Islam yang dipelajari dan dipraktikkan dari zaman Nabi hingga sampai zaman sekarang. Nah, menurut Nasr Hamid Abu Yazid ada 3 pengelompokan wilayah. Yang pertama ialah wilayah teks asli Islam, yaitu mencakup Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua ialah wilayah penafsiran Islam. Apakah itu? Yaitu mencakup hukum fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Dan kemudian yang ketiga ialah praktik yang dilakukan umat Islam. Apa sajakah itu? Dia mencakup seperti perbedaan wilayah dan cara-cara beribadah di wilayah tertentu. Nah, masuklah kita ke pembahasan terakhir yaitu hubungan normatif dan historis. Nah, hubungannya itu ya mereka dapat membentuk hubungan komunikasi dua arah yang dialektis dan ketegangan. Hubungan antara keduanya ini tidak dapat dipisahkan, tetapi tegas dan jelas hubungan ini dapat dibedakan. Mungkin cuma ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya Ahyal Khairi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.